Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda bikin keputusan, terus jeda sebentar gitu, mikir, tunggu deh, kenapa ya tadi saya iyain itu? Sering ya kejadian kayak gitu. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih sumber-sumber yang ngebuka soal pemicu psikologis yang ya tersembunyi gitu ya, yang sering banget ngarahin pilihan kita. Kadang kita nggak sadar loh. Betul. Misi kita kali ini, biar kita sama-sama lebih paham lah soal senjata pengaruh ini, jadi bisa lebih waspada gitu. Oke, kita mulai aja ya. Boleh. Jadi sumber-sumber ini kan dasarnya riset ya, observasi juga ke ya para ahli persuasi lah, penjual, penggalang dana, gitu-gitu. Intinya mereka nemuin kalau pikiran kita tuh sering ambil jalan pintas. Jalan pintas mental gitu ya. Iya, shortcut lah, biar efisien, cepat ambil keputusan. Tapi, nah ini dia, celahnya itu jalan pintas ini bisa banget diaktifkan sama orang lain, sengaja. Oh, dieksploitasi gitu ya. Bisa dibilang gitu. Yang menarik tuh gimana mekanisme otomatis ini bekerja tanpa kita sadari seringnya. Ya, di sumber ini disebutnya konsep klik jalan. Kayak mesin aja gitu ya. Tombolnya kepencet, langsung nyala. Ada contoh klasik banget kan soal mesin fotokopi itu. Ah iya, yang itu ya. Jadi ada studi, orang minta nyala antrian fotokopi. Tingkat suksesnya itu melonjak drastis cuma gara-gara dia nambahin kata karena. Padahal alasannya, ya ampun, sepele banget. Apa alasannya? Cuma bilang, karena saya harus bikin salinan. Kan nggak masuk akal ya, semua orang di situ juga mau bikin salinan. Loh iya juga ya. Jadi kata karena itu sendiri pemicunya, bukan isi alasannya. Aneh banget. Itu bukan berarti kita bodoh atau gimana ya. Tapi lebih ke, ya itu tadi, efisiensi mental. Kita kan sering pakai stereotip atau aturan praktis buat navigasi dunia yang kompleks ini. Contohnya gimana tuh stereotipnya? Misalnya, stereotip mahal sama dengan bagus. Sumber ini cerita kasus perhiasan turquoise. Awalnya nggak laku, terus penjualnya iseng, naikin harganya 2 kali lipat. Terus, Malah ludes dibeli turis. Padahal barangnya sama persis, nggak ada yang berubah, kecuali label harganya. Harga tinggi itu jadi semacam klik, pemicu otomatis buat anggapan, wah ini pasti berkualitas. wah gampang banget ya berarti pemicu kayak gini aktif tanpa kita sadar. Cuma gara-gara harga. Persis. Nah itu kan respons otomatis. Terus gimana kalau interaksi antar manusia? Ada kekuatan lain yang dibahas sumber ini, kuat banget, tapi sering nggak kelihatan. Timbal balik. Oh, reciprocation ya. Rasa ingin membalas budi gitu. Tepat. Ada dorongan kuat banget dalam diri kita buat ngebalas apa yang udah orang lain kasih ke kita. Ingat nggak contoh dari sumber soal kelompok Hare Krishna yang ngasih bunga gratis di bandara itu kan? Sebelum minta donasi, Nah iya, itu dia. Pemberian yang nggak diminta itu, secara psikologis bikin kita merasa utang budi. Jadi pas dimintain donasi, rasanya lebih susah nolak. bener juga ya, kekuatan aturan ini luar biasa berarti. Banget. Ada studi tiket lotre juga kan di sumber itu. Orang jadi beli tiket lotre 2 kali lebih banyak dari orang yang sebelumnya cuma ngasih dia sekaleng minuman ringan gratis. Serius? Sebegitunya ya? Iya. Dan yang lebih gila lagi, ini berlaku bahkan kalau mereka nggak suka sama orang yang ngasih minum itu. Rasa wajib membalasnya itu ngalahin perasaan suka atau nggak suka. Wah, dalam juga ya. Ada lagi teknik variasinya, namanya penolakan lalu mundur. Jadi, minta sesuatu yang gede dulu, yang kemungkinan ditolak. Oke. Terus setelah ditolak, mundur ke permintaan yang lebih kecil, yang sebenarnya dari awal emang itu targetnya. Oh, jadi biar kelihatan kita udah ngasih konsesi gitu ya? Betul, jadi pihak sana merasa, wah dia udah nurunin permintaannya, masa saya nggak ngasih juga. Memicu kewajiban buat balas konsesi dengan persetujuan. Contohnya kan itu, proposal Watergate Lady. Yang $250.000 itu? Iya, itu disetujui setelah proposal dia yang sebelumnya gila-gilaan, 1 juta terus 500.000 ditolak. Orang yang nolak jadi merasa berutang persetujuan gitu. Rasa berutang ini bener-bener dimanfaatin ya? Nah, ada lagi nih, dorongan internal lain yang nggak kalah kuat dibahas sumber ini. Komitmen dan konsistensi. Ah iya, kebutuhan kita buat kelihatan konsisten sama apa yang udah pernah kita bilang atau lakuin. Betul. Contohnya di sumber itu menarik banget, soal mainan anak pas Natal. Gimana tuh?
Itu contoh bagus banget, jadi sumber itu jelasin, ada produsen mainan sengaja ngiklanin mainan keren sebelum Natal. Bikin anak-anak pengen banget. Orang tua janji beliin kan? Biasa itu. Tapi pasokannya sengaja dibatesin sama pabriknya. Jadi banyak orang nggak dapat tuh mainan pas Natal. Gagal menuhin janji. Oh, jadi sengaja dibuat langka. Indikasinya gitu. Nah, setelah Natal lewat, mainan itu diiklanin lagi gede-gedean. Anak-anak kan nagih, papa mama kan udah janji. Nah, lo. Dan demi konsisten sama janji awal mereka, ya banyak orang tua akhirnya balik lagi ke toko beli mainan itu. Komitmen awal sekecil apapun itu bisa ngubah cara kita lihat diri sendiri dan ngunci tindakan kita ke depan. Jadi pengen tetap konsisten gitu ya? Iya, studi Friedman dan Fraser yang dibahas sumber itu jelas banget. Orang yang awalnya cuma setuju tanda tangan petisi kecil soal keindahan negara bagian. Oke. 2 minggu kemudian, kemungkinannya jauh lebih besar buat setuju pasang papan kampanye gede, berkendara hati-hati di halaman rumah mereka, padahal topiknya beda loh. Wah, jauh ya loncatannya. Komitmen awal itu, apalagi kalau publik atau tertulis, bikin tekanan internal buat tetap di jalur yang sama. Oke, jadi setelah kita bahas semua ini nih, apa artinya buat kita semua? Buat Anda yang dengerin. Kayaknya jelas banget ya. Keputusan kita tuh nggak selalu rasional murni. Iya, nggak selalu. Kita bisa banget kepengaruh sama pemicu otomatis, rasa utang budi yang kadang diciptain, sama dorongan dari dalam diri buat konsisten sama omongan atau tindakan kita sebelumnya. Kuncinya sih, ini ditekankan banget di sumbernya, adalah kesadaran, awareness. Kita perlu ngenalin prinsip-prinsip ini pas lagi beraksi ke diri kita. Maksudnya pas kita lagi ngerasain dorongan buat setuju gitu ya. Betul. Pas lagi ngerasa tertekan buat setuju atau beli sesuatu, coba berhenti sejenak. Tanya ke diri sendiri, ini saya setuju karena argumennya emang bagus, atau jangan-jangan karena tadi dikasih kopi gratis ya? Atau saya ngelakuin ini karena emang mau atau cuma karena biar konsisten sama janji kecil minggu lalu gitu ya? Persis. Belajar ngedefinisiin ulang. Oh, ini bukan sekedar budi baik nih, tapi kayaknya taktik pengaruh. Itu bisa bantu kita bikin keputusan yang lebih sadar. Dan perlu diingat juga, seringkali teknik ini dipakai barengan ya. Oh iya, digabung-gabung ya biar makin kuat efeknya. Iya, betul. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin sedikit bahan renungan buat Anda di rumah. Coba deh ingat-ingat lagi seminggu ke belakang. Ada nggak ya keputusan kecil atau mungkin gede yang Anda buat, yang setelah dengar diskusi kita ini Anda jadi curiga? Jangan-jangan saya kepengaruh salah satu senjata ini ya tanpa sadar. Sesuatu buat direnungkan lebih dalam ya.